Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan ya. Mungkin pagi-pagi masih kurang semangat, biar lebih semangat lagi. Kita tadi sudah katakan haleluya 3 kali ya. Untuk satu ciri khas GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Mungkin aneh bagi kita. GPDI kepanjangannya Pantai Kosta. Kenapa kita merayakan hari Pentakosta? Ya itu sedikit sejarah bahwa ada namanya ejaan lama ya. Dulu penyebutannya itu Pantai Kosta. Sehingga udah dirubah menjadi Pentakosta. Tetapi karena bakalan kesulitan dengan surat menyurat seperti itu. Sehingga namanya tetap Pantai Kosta seperti itu ya. Kita sedikit tahu ya latar belakang GPDI. Puji nama Tuhan, bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pada kesempatan pagi hari ini saya boleh berdiri di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala, buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang mendukung dalam doa, support, material maupun moral ya, dalam perjalanan operasi Ibu Gembala. Puji Tuhan operasinya berjalan lancar. Haleluya. Puji nama Tuhan, Ibu Gembala sudah bisa mulai belajar jalan, sudah bisa duduk, sudah bisa keadaannya sudah membaik dan seharusnya hari ini bisa pulang. Tetapi saya bilang sampai Senin saja ya supaya lebih lega seperti itu. Sehingga besok Senin akan dijemput pulang, saya pamit lagi akan menyelesaikan tesis saya selama seminggu di Surabaya sehingga doakan saya supaya bisa lulus tesis ya, beserta S2 saya sudah tertunda 2 tahun ya, seperti itu. Puji nama Tuhan. Ya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul Karya Roh Kudus, katakan bersama Karya Roh Kudus 2, 3. Karya Roh Kudus. Ya, di tengah maraknya, next slide, fenomena kerohanian di kalangan tertentu Bapak Saudara yang menekankan pengalaman-pengalaman, menekankan kesaksian, menekankan pengalaman hidup secara mistis misalnya di dunia roh, ya petualangan-petualangan ke neraka, petualangan ke sorga, berbagai penglihatan, mimpi-mimpi. Mungkin ada yang sering kita dengar bisikan roh seperti itu ya. Kita perlu mengupas isi atau sisi lain dari karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara yang tidak kalah hebatnya. Ya, berbeda dengan fenomena yang tadi saya sudah sebutkan, fenomena kerohanian, ya, mujizat, karya-karya Tuhan, karya-karya Roh melalui pengalaman-pengalaman yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Kebenarannya sulit diverifikasi, karya Roh Kudus yang akan kita pelajari hari ini bersifat lebih pasti. Karena apa? Sudah jelas terada di firman Tuhan. Ya, lebih pasti dan bisa diukur. Bapak Saudara bisa cek kebenarannya di firman Tuhan. Ya, jelas bahkan secara sejarah, secara historis tertuang ada kalau Bapak Saudara mau cari. Sehingga yang kita akan bahas hari ini berbeda dengan fenomena hari-hari ini. Orang-orang lebih suka hal-hal yang kelihatannya wow seperti itu ya. Fenomena-fenomena yang mungkin tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Ya. Sehingga fenomena kerohanian hari-hari ini seringkali cenderung memisahkan karya Roh Kudus dari kematian dan kebangkitan Kristus. Gak ada korelasinya dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi hari ini Bapak Saudara kita akan bahas sama-sama ya satu karya Roh Kudus yang juga tidak kalah hebatnya, yang sesuai atau yang mengajarkan keterkaitan yang tidak terpisahkan dari kematian dan kebangkitan Tuhan. Kematian kebangkitan Tuhan adalah pondasi iman Kristen. Kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib, iman kita dikatakan sia-sia oleh Korintus. Ya, tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga sangat penting di sini. Ya. Next slide. Kita akan baca bersama-sama bergantian ya Bapak Saudara. Yohanes 16 ayat 4 sampai yang ke-11. Yohanes pasal yang
16 ayat 4 sampai 11 bergantian Bapak Saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 sampai yang ke-11, saya ayat yang ke-4, Bapak Saudara ayat yang ke-5, begitu bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Dengan judul perikop pekerjaan penghibur. Yohanes 16 ayat 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah menghantarkannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat karya Roh Kudus. Di sini Bapak Saudara ceritanya Yesus mengatakan ini kepada murid-murid yang akan ditinggalkan. Yesus akan mati, akan disalibkan, akan bangkit dan akan naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita semua. Dan ini adalah persiapan, kata-kata yang kita sudah baca ini adalah persiapan untuk sebuah perpisahan. Ya, kalau kita melihat perpisahan adalah satu hal yang tidak mengenakan. Perpisahan adalah satu hal yang sangat mendukakan. Bikin orang bingung, bikin orang takut, ya. Apalagi orang yang meninggalkan kita adalah orang yang kita pegang, orang yang kita gandoli, orang yang kita kasihi, orang yang kita yang seringkali menjaga kita, melindungi kita, mengajar kita. Ketika Bapak Gembala pergi, Bapak Saudara, meninggalkan saya beberapa tahun yang lalu, saya merasa bingung. Mungkin rasanya seperti itu ya, ketika murid-murid diberitahu bahwa Yesus akan pergi. Dia akan mati. Murid-murid bingung Bapak Saudara. Karena apa? Pandangan murid-murid Yesus ini Mesias. Pandangan secara jasmani. Dia akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Seperti itu ya. Pandangan Mesias mereka secara jasmani. Tetapi sebenarnya Yesus datang bukan untuk hal-hal tersebut. Sehingga bagian ini adalah bagian bicara tentang perpisahan Yesus dengan murid-murid sebelum Ia disalibkan. Sehingga Yesus mempersiapkan, Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi setelah Dia sudah naik ke surga. Ya, semuanya ini diberitahukan kepada murid-murid untuk persiapan bagi mereka meneruskan tugas Yesus di bumi. Ya. Ini seringkali yang tidak dipahami banyak orang. Tujuannya apa penuh Roh Kudus? Seringkali hanya berhenti pada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Padahal ada satu hal yang lebih besar, yaitu meneruskan tugas Yesus di bumi. Bayangkan ya, tugas Yesus di bumi kita teruskan. Ada satu mandat ilahi yang tidak mungkin pernah bisa kita lakukan tanpa seorang penolong. Itu tujuan Roh Kudus diberikan. Bahkan Bapak Saudara, kenapa Yesus memberikan kalimat-kalimat penghiburan tentang penolong ini? Karena apa? Yesus tahu murid-murid akan melanjutkan penganiayaan yang akan dialami Yesus. Yang sudah di depan mata. Yesus akan dianiaya, dibunuh, disalibkan. Dan itu diteruskan oleh murid-murid.
Kalau murid-murid tidak menerima kuasa turun atasnya, suatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan murid-murid. Perubahan dari dalam, bagaimana Petrus yang dulunya adalah penakut, pengecut, bisa menjadi pribadi yang berani luar biasa. Kalau tidak ada satu pribadi yang menolong perubahan itu terjadi, mereka akan kancrit Pak Saudara. Ya udah pergi ngacir. Karena apa? Yang akan dihadapi akan lebih berat. Dan dikatakan murid-murid akan melakukan yang lebih besar, lebih dahsyat yang daripada yang dilakukan Yesus. Bicara tentang pengabaran Injil, ya. Situasinya akan mengguncang murid-murid. Sehingga mendengar perkataan Yesus, murid-murid tambah bingung lagi. Karena mereka belum nyampe sampai ke sana pemikirannya. Murid-murid tidak bisa melihat masa depan. Kalau kita bisa membaca ini, oh iya harusnya percaya sama Tuhan. Ngapain bingung, kan Tuhan Yesus seperti itu ya. Karena kita sudah baca ayatnya. Tapi kalau kita hidup di masa itu, membayangkan orang yang selama ini melindungi mereka, Yesus itu melindungi murid-murid. Banyak buktinya di Alkitab ya. Yesus itu selalu mengayomi mereka, mencukupi kebutuhan mereka secara jasmani pula Bapak Saudara. Tiba-tiba akan mati, tiba-tiba akan dianiaya, akan disalibkan, akan pergi meninggalkan mereka. Bagaimana murid ini enggak bingung, sedih. Sehingga kata-kata ini memberikan penghiburan buat murid-murid. Bertujuan untuk menghibur murid-murid. Ya. Ketika Yesus memberitahukan lagi tentang kepergiannya, tidak ada seorang pun yang menanyakan tujuan kepergian Yesus seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Saking bingungnya, speechless, gak bisa berkata apa-apa. Karena apa? Kepergian yang, perpisahan yang mengerikan di depan mata buat mereka. Ya, sehingga kita akan melihat kesedihan mendahului kegembiraan. Tingkat kesusahan yang besar akan diimbangi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Duka cita yang sementara mempersiapkan jalan bagi sukacita yang kekal. Ini juga pasti akan terjadi buat kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara mengalami duka cita, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan yang besar. Ingat ketika Injil diberitakan, ketika Bapak Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kabar baik buat Bapak Saudara. Semua kesusahan, semua permasalahan, semua duka cita itu mendahului segala kegembiraan yang akan datang. Segala sukacita, berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan itu akan dinyatakan buat Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa memahami karya Tuhan di dalam hal-hal yang buruk sekalipun. Ya. Kadangkala terjadi mungkin keretakan rumah tangga. Terjadi permasalahan di dalam kehidupan, sakit penyakit diizinkan boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal-hal yang tidak menggembirakan itu terjadi mungkin bisa diizinkan. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus yakin dan percaya. Roh Kudus itu yang memberikan proses itu supaya segala sesuatu terjadi menghasilkan ya kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Next slide. Ya. Kalau tadi Yesus memberikan satu penghiburan buat kepada murid-murid ya, adalah persiapan untuk perpisahan mereka dengan Yesus. Lalu Yesus memberikan solusi bagi kebingungan dan kesedihan mereka. Ya, ada solusi. Yesus tidak hanya berempati kepada murid-murid, tetapi juga memberikan solusi. Jangan sampai orang Kristen hanya bisa berempati di luar kepada orang lain, hanya bisa berempati, hanya bisa bersimpati, tetapi tidak memberikan solusi. Kehadiran orang Kristen seharusnya menjadi solusi bagi orang-orang di luar sana yang mungkin butuh Tuhan. Sangat mungkin butuh penolong, sangat butuh ya tumpangan tangan, pertolongan tangan kita, Bapak Saudara. Baik secara verbal kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang Kristiani, mungkin nggak harus buka Alkitab gitu ya, tetapi bisa memberikan satu solusi bagi mereka yang dalam kebingungan, yang hari-hari ini tidak ada harapan.
Karena dunia semakin hari semakin mengerikan Bapak Saudara. Tidak ada harapan. Next slide. Ada satu perkataan dari seorang Reisi Statement katakan seperti ini ya. Dan yang terpenting ingatlah bahwa dia yang bangkit dari kematian, bangkit untuk mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam kehidupan manusia. Dan oleh Roh itu menyediakan bagi setiap individu seluruh kepenuhan dirinya 24 jam sehari. Sehingga kalau sebelumnya Yesus tidak bisa memberikan Bapak Saudara waktu 24 jam kepada setiap orang yang percaya pada dia. Karena dalam keterbatasannya dia mengosongkan dirinya sebagai anak manusia, sebagai manusia biasa. Dia tidak bisa melayani 24 jam orang-orang yang mempercayai dia. Tetapi keterbatasan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa ada di dalam hidup kita 24 jam sehari. Kalau sebelumnya tidak ada penolong seperti Roh Kudus, karena Yesus terbatas secara fisik, tetapi sekarang ketika Yesus naik ke surga memberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus, sekarang ada orang, setiap orang bahkan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimateraikan hatinya dengan Roh Kudus, mereka menerima Roh Kudus 24 jam dalam sehari. Roh Kudus itu ada Bapak Saudara dalam hati Bapak Saudara. Dan kita akan melihat ya bahwa kehadirannya itu bersifat pasti. Kalau Bapak Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sungguh-sungguh. Kehadirannya, next slide. Ya, kehadirannya bersifat tidak terelakkan. Ya, kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa karya Kristus di dunia sudah genap dan sebuah zaman yang baru telah dimulai. Kalau yang pertama bersifat pasti, karena yang mengatakan adalah Yesus sendiri. Kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kuasanya itu tidak terelakkan. Dan membawa manfaat besar. Manfaatnya itu sungguh sangat besar dalam kehidupan kita Roh Kudus. Tidak sekedar Bapak Saudara, dia menjamah Bapak Saudara menerima damai sejahtera, Bapak Saudara menerima kuasa, Bapak Saudara menerima pemulihan, Bapak Saudara menerima berkat jasmani yang luar biasa. Tidak berhenti di situ. Tetapi kita akan melihat karya penghibur dalam kehidupan kita. Next slide. Karya roh penghibur. Di ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan kembali buat kita semua. Ini perkataan Yesus sendiri katakan, dan kalau ia datang ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karya Roh Kudus lebih dari sekedar karya yang kasat mata. Tidak dapat dilihat mata. Karya itu tembus sampai hati manusia. Karyanya itu ya sangat besar. Kalau penganiayaan yang akan dilakukan dunia kepada para pengikut Kristus tidak dibiarkan begitu saja oleh Roh Kudus. Walaupun penganiayaan itu tidak dicegah atau dihilangkan, namun bukan berarti Roh Kudus berdiam diri saja. Ia terus berkarya bagi dunia yang memusuhi Allah. Jangan sampai Bapak Saudara kita dininak bobokan dengan khotbah-khotbah yang menenangkan kita. Khotbah firman Tuhan itu harus menggugah hati kita bahwa dunia sekarang ini tidak baik-baik saja Bapak Saudara. Dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Bahkan semakin buruk, semakin bobrok. Sekarang media sosial sudah di mana-mana ya, kita bisa mengaksesnya di mana-mana. Dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Secara moral, secara ekonomi, secara spiritual, secara semuanya Pak Saudara. Sosial, politik, semuanya tidak baik-baik saja.
Sehingga jangan kita dinina-bobokkan dengan hal ini. Kita harus melihat kebenaran bahwa akhir zaman sudah di depan mata. Ya, kita melihat karya Roh Kudus apa saja. Sehingga kita bisa tidak hanya aware, tidak hanya paham bahwa dunia semakin buruk, tetapi kita bisa memahami ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita untuk dunia ini. Jangan kita menjadi pribadi yang egois. Pokoknya saya selesai, saya diberkati, saya sehat, saya boleh menjadi Kristen yang taat, saya boleh mati masuk surga nanti. Gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan dunia yang tambah jahat. Gak peduli dengan keturunan-keturunan kita yang mungkin akan mewarisi kejahatan-kejahatan dunia ini. Yang mungkin akan berhadapan secara lebih intens dengan dunia yang begitu tambah jahat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita perlu memahami karya Roh Kudus dan perlu mengerjakan di dalam diri kita karya ini. Yang pertama, next slide. Roh Kudus itu menghakimi dunia dalam hal dosa. Roh Kudus itu menginsyafkan setiap orang di dalam hal dosa. Oh ya, semua tahu orang berdosa. Ya, hari-hari ini dosa sudah mulai dianggap sepele. Dosa sudah mulai dimunculkan sebagai sebuah entertainment. Ya, sebagai hiburan. Bayangkan ya. Kalau kita lihat entertainment show, artis, selebriti di TV-TV yang mempertontonkan hal-hal yang tidak benar. Ya. Apalagi di luar negeri. Semakin marak ya tentang aborsi. Orang itu demo supaya aborsi itu dilegalkan, Bapak Saudara. Pembunuhan bayi-bayi. LGBT ya. Banyak dan banyak hal lain yang sudah dipertontonkan. Satanisme itu sebuah entertainment. Lagu-lagu yang bertemakan setan, satanisme di luar negeri sana mungkin. Gak tahu kalau di Indonesia belum masuk mungkin ya. Atau sudah masuk tapi masih senyap-senyap. Itu sudah mulai berkumandang dengan keras, Bapak Saudara. Kalau orang Kristen diam saja. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, ayam tentrem. Ya gak lama lagi. Kejahatan, kehancuran orang-orang yang setan itu ya. Yang hancur, yang bobrok secara moral itu akan menggilas kita. Tidak lama lagi. Sehingga kita butuh Roh Kudus yang menginsyafkan dalam hal dosa. Keberdosaan yang serius di dalam Injil Yohanes terutama bukan terletak pada kegagalan untuk melakukan apa yang baik. Bukan tentang kegagalan melakukan apa yang baik, namun pada kegagalan untuk mempercayai Yesus sebagai solusi bagi dosa manusia. Ya, saya bacakan kembali di ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini yang berbahaya. Banyak orang di luar sana menganggap bahwa cukup kita berbuat baik. Cukup amal ibadah, cukup beribadah di dalam gereja seminggu sekali, 2 minggu, seminggu 4 kali mungkin. Cukup kita melakukan hal-hal yang baik saja, kita bakal selamat. Atau paling tidak, dosa itu sudah kita tebus. Tidak ada yang bisa sekali-sekali menebus dosa. Bahkan dosa itu yang lebih parah adalah tidak mempercayai Yesus secara sungguh-sungguh. Itu lebih parah. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi menganggap diri tidak berdosa. Mereka bukan hanya tinggal di dalam kegelapan, tetapi secara sengaja menghindari terang. Kita lihat hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu ketika ada diskusi orang mempertanyakan kekristenan, kalau di Amerika sana ya, ateis mempertanyakan tentang kekristenan, apakah Kristen itu benar, apakah Yesus itu benar ada, apakah juru selamat ada di dalam Yesus, apakah Roh Kudus itu bekerja bukan secara mistis. Mereka secara skeptis atau sangat tidak percaya dengan kekristenan.
dijawab dengan kebenaran, mereka mau percaya. Tapi sekarang ini, dijawab dengan kebenaran pun secara empiris sekalipun, orang tetap tidak mau percaya. Dan itu sudah terjadi di zaman orang-orang Yahudi. Bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, mencelikan orang yang buta. Orang yang lumpuh boleh berjalan. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Dan hari-hari ini Bapak Saudara, banyak orang seperti ini. Walaupun KTP-nya sudah Kristen. Walaupun sudah ke gereja seminggu sekali, seminggu 2 kali. Percaya atau tidak? Terserah Bapak Saudara. Saya menyaksikan sendiri ketika saya ngobrol dengan orang Kristen. Hidupnya ternyata tidak memahami firman. Oke lah kalau dia memahami firman. Hidup dalam dosa Bapak Saudara. Ya, perzinahan, perselingkuhan, nafsu daging dan banyak sekali hal-hal yang. Dan hidupnya santai-santai aja. Merasa benar. Tidak merasa berdosa. Tetapi karya Roh Kudus itu ya memampukan kita mengerti keberdosaan kita. Memampukan kita butuh juru selamat. Itu kuasa Roh Kudus. Bukan hanya menyenangkan hati saja Bapak Saudara, tetapi kalau kita lihat bisa membuat hati manusia terbuka. Mereka menyesal. Kalau Bapak Saudara melihat ketika Petrus dan murid-murid yang lain menerima kuasa Roh Kudus, ada api-api di atas kepalanya. Lidah-lidah api itu benar-benar turun. Kuasa begitu bekerja luar biasa. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa lidah. Orang Arab, Mesopotamia, orang Asia kecil dan lain sebagainya waktu itu berkumpul di Yerusalem. Murid-murid dan Petrus itu berkata-kata tentang Injil Yesus. Dan mereka 3.000 orang lebih boleh hatinya itu tersentuh. Bukan karena bahagia, tapi malah tergugah hatinya itu menyesal akan keberdosaannya. Injil itu selalu bicara tentang teguran kepada hati yang berdosa. Kepada setiap kita, hati kita. Kalau Injil, kalau firman Tuhan itu cuma hanya meninabobokan kita, perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena apa? Kita manusia berdosa. Kita manusia yang selalu mengulang-ulang keberdosaan kita. Kita butuh pengingat. Injil itu, Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Sehingga melalui kekuatan Roh Kudus dalam kesaksian murid-murid, dunia akan dibuktikan bersalah, ditegur dan dibawa kembali kepada Allah. Contoh konkret tadi saya sudah sebutkan ketika Petrus dan murid-murid yang lain berkhotbah, semua di situ mendengarkan khotbah Petrus dan hati mereka disentuh oleh penyesalan. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Saya bacakan buat kita semua. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka terharu itu bukan karena senang atau wah melo ceritanya Petrus dan murid-murid yang lain, tidak. Tapi mereka merasa takut karena keberdosaan mereka. Hati mereka tergugah bahwa saya butuh juru selamat. Bahwa saya tidak baik-baik saja. Banyak dari orang-orang di luar sana merasa tidak butuh juru selamat. Merasa mereka baik-baik saja. Mungkin dari kita, saya harap tidak. Mungkin orang-orang saudara kita, kenalan kita merasa baik-baik saja. Justru ini yang berbahaya. Tetapi karya Roh Kudus itu yang menginsyafkan,
yang memampukan kita memahami keberdosaan kita. Kalau Bapak Saudara ketika berdoa 9 hari yang lalu ke belakang kemarin, berdoa dipenuhkan Roh Kudus, Bapak Saudara merasa Bapak Saudara nggak layak datang sama Tuhan. Bapak Saudara merasa Bapak Saudara ini orang yang tidak layak, itu karya Roh Kudus. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Saudara. Ya, saya sering kali ketika berdoa berlutut sama Tuhan, merasa Tuhan, siapakah saya untuk bisa berdiri di mimbar menyampaikan firman-Mu yang heran. Siapakah saya boleh Tuhan memberikan keselamatan yang cuma-cuma heran luar biasa. Siapakah saya boleh dapat berkat-berkat jasmani daripada Tuhan sampai kepada berkat-berkat rohani yang melimpah dalam kehidupan saya. Siapakah saya, orang berdosa yang berulang kali menjatuhkan harga diri Tuhan karena apa? Dosa-dosa yang sering dilakukan kembali. Sudah tahu salah, dosa lagi. Tahu salah, dosa lagi. Tahu yang benar, tapi menjauh daripada kebenaran. Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara jenuh buat ibadah-ibadah Bapak Saudara. Tidak hanya Bapak Saudara yang bisa jenuh sama ibadah. Pendeta pun bisa jenuh Bapak Saudara. Secara jujur saya katakan di mimbar. Tidak hanya Bapak Saudara yang bisa jenuh pada ibadah, saya pun sama. Tetapi itu titik di mana kita butuh Roh Kudus yang selalu harus menginsyafkan kita. Sehingga Om Doni kemarin beberapa waktu yang lalu katakan, kita butuh terus dipenuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memampukan kita hidup dalam kebenarannya. Ya, kita lihat murid-murid dulu, zaman dulu, bukan seperti hari-hari ini. Firman yang hanya bisa menenak bukan, tapi firman yang menyentuh kedalaman hati. Dalam arti bukan menyentuh seperti melo-melo, ya, tetapi menyentuh, menggugah, mengubahkan hati manusia yang berdosa. Yang kedua, karya Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu menghakimi dunia dalam hal kebenaran. Yang menginsyafkan dunia, menghakimi dunia dalam hal kebenaran. Di ayat yang ke-10, saya bacakan buat kita semua. Yohanes 16. Ayat yang ke-10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Di mata orang-orang Yahudi, Yesus bukanlah seorang yang benar. Ia dianggap seorang Samaria, dianggap kerasukan setan, dianggap gila. Banyak ayat-ayatnya, Yohanes 8 ayat 48, Yohanes 10 ayat 20, Yohanes 18 ayat 30 disamakan dengan penjahat. Walaupun orang-orang Yahudi tidak berhasil menemukan kesalahan dalam perkataannya Yesus, tetapi ia tetap diperlakukan seperti seorang penjahat yang bersalah. Ya, hari-hari ini kebenaran itu seringkali dijual. Kebenaran itu seringkali ditukar dengan kebahagiaan. Orang suka dengan kebahagiaan sehingga meninggalkan kebenaran. Orang menukar kebenaran dengan kebahagiaan mereka. Kalau dikasih kebenaran mereka nggak mau. Antara nggak dengar, pura-pura nggak dengar, atau sengaja untuk menolak. Dunia hari-hari ini begitu kejam, Bapak Saudara. Sekali lagi. Anak-anak kita ini perlu sekali dibentengi dengan kebenaran. Kalau tidak terbiasa dengan kebenaran sejak dini, mereka akan sangat mudah untuk terpengaruh, untuk mengikuti orang-orang di dunia ini. Yang hari-hari ini semakin jahat. Kedatangan Roh Kudus adalah bukti ketidakbersalahan Yesus. Tetapi banyak orang yang masih menolak Yesus. Secara empiris, kalau saya sering kali sampaikan Bapak Saudara, secara sejarah, secara kronologi, secara tulisan, secara kebenaran ilmiah, kebenaran apapun bisa diuji bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Tetapi masalahnya sekarang bukan tentang kebenarannya, tapi tentang orang-orang tetap tidak mau terima kebenaran.
Ini yang susah. Ini yang tidak dapat diubah. Mungkin ada Bapak Saudara, pasangan Bapak Saudara yang tidak percaya Yesus, dengan sengaja meninggalkan Yesus dengan kebahagiaan mereka. Karena Yesus mungkin di dalam kekristenan tidak memperbolehkan hal-hal yang mengenakkan daging mereka. Itu perlu didoakan. Minta Roh Kudus menjamah. Berpuasa Bapak Saudara. Puasa itu tidak hanya tentang diri sendiri, tapi buat orang-orang yang seperti ini mengalami hal yang mengenaskan Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau sakit itu bisa disembuhkan, tetapi ujung-ujungnya tetap kematian. Orang setiap kita mengalami kematian. Jadi kalau sakit disembuhkan itu hal yang hebat, luar biasa, kita senang. Tetapi itu bukan inti dari kekristenan. Yang lebih utama lagi, yang lebih menakutkan lagi ketika mereka tidak terima Yesus, tidak menerima kebenaran. Karena apa? Ketika mati sudah nggak bisa balik ke sini, Pak Saudara. Ingat beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, minggu pertama, orang kaya yang masuk ke neraka itu memohon-mohon. Bayangkan satu tetes air dicelupkan, itu memohon-mohon. Kita sekarang minum mungkin glek langsung selesai haus. Tetapi saking parahnya penghukuman itu, Pak Saudara. Dia minta tolong ngomong sama saudaraku di dunia. Masih banyak yang, masih 5 orang, berapa orang ya waktu itu. Belum diselamatkan. Datang kepada mereka kasih tahu. Karena apa? Penyesalannya itu gak ada habisnya. Bayangkan penyesalan tidak ada habisnya. Karena apa? Tidak ada keselamatan lagi ketika kita sudah mati. Sehingga kita butuh karya Roh Kudus. Karena Dia yang menghakimi dunia dalam kebenaran. Dia menginsyafkan, Dia memakai karyanya itu, kuasanya itu di dalam diri kita bisa jadi untuk orang itu bisa percaya pada kebenaran. Sehingga penting, dengan kata lain, kenaikan ke sorga menjadi bukti ketidakbersalahan Yesus. Orang jadi percaya di dalam Roh Kudus, karya Roh Kudus, sama seperti kita. Kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus itu mati, bangkit, naik ke sorga itu adalah hal benar. Bukan dongeng semata. Ya. Kehadiran Roh Kudus seharusnya mengarahkan mata dunia pada pembenaran ilahi untuk Yesus. Kebenaran itu kita bisa pegang sampai hari ini, itu karena karya Roh Kudus. Kalau sampai ada orang yang menjual Yesus untuk mungkin pasangan hidup, mungkin untuk usaha semakin laris, atau mungkin untuk hal-hal yang jasmani, bisa jadi dia belum benar-benar terima Yesus secara sungguh-sungguh dan belum dimateraikan dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu yang mancep. Bahasanya itu seperti ya, mancep yang memampukan kita percaya Yesus sampai mati. Katakan kiri kanan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Dia menghakimi dunia dalam hal kebenaran. Ya, fokus dari kebenaran firman Tuhan hari ini, Yesus Roh Kudus. Bahwa Dia turun ke dunia bukan menggendong kita. Nina bobo, kita tertidur, gak melihat dunia. Tapi justru kedatangan Dia itu mencelikkan mata. Murid-murid melihat dan mereka dengan sangat berani keluar. Mulai dari Yerusalem. Ya, mereka mengebarkan Injil sehingga Yerusalem dipenuhi, banyak orang-orang percaya waktu itu. Tetapi ya masih proses ya, mereka juga perlu proses dewasa, mereka tidak keluar dari Yerusalem. Keenaan Bapak Saudara. Roh Kudus mengizinkan penganiayaan, Tuhan mengizinkan penganiayaan di Yerusalem. Sehingga mereka berdiaspora, menyebar. Mulai ke Yudea, Samaria. Karena apa? Karena dianiaya. Kalau nggak dianiaya ya enak di Yerusalem aja. Saya berharap jangan sampai di hambulu tunggu. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, baru kita menyebar. Baru kita mau sampaikan Injil.
Jangan sampai. Ya, minta Roh Kudus mampukan kita, memberanikan diri. Satu orang sampaikan kebenaran, sampaikan kesaksian Bapak Saudara bagaimana bisa terima Yesus. Ya, meskipun saya Kristen dari lahir, ada kesaksian juga bagaimana Yesus itu dapat memanggil saya bisa percaya, bisa diubahkan bertobat. Saya sedikit ada keuntungan Bapak Saudara, karena saya pendeta. Banyak orang tanya, kok bisa mau jadi pendeta? Baru saya cerita. Kesaksian perubahan hidup. Bagaimana dia memanggil, menyadarkan bahwa saya manusia berdosa tidak layak. Dia mengubahkan hidup saya. Memproses hidup saya menjadi pribadi yang baru hari lepas hari. Dan terus menerus Bapak Saudara. Bahkan sampai saya mati. Di situ saya masuk. Injil saya boleh beritakan. Menghakimi dunia dalam kebenaran. Ini karya Roh Kudus. Ini tujuan Yesus sejak semula. Kenapa Yesus mengizinkan Roh Kudus dicurahkan. Kalau Bapak Saudara baca secara kronologis, enggak putus-putus, enggak seayat demi seayat. Yang baik-baik saja dicomot, diambil. Wah, sampaikan yang baik. Tidak. Tetapi ketika Bapak Saudara lihat secara runutan Alkitab, Alkitab selalu bicara tentang pusatnya adalah Yesus, kabar baik Injil, dan pekabaran Injil. Boleh Bapak Saudara lihat. Kalau di perjanjian lama, itu adalah gambar. Kalau dikatakan bayangan yang akan datang, yaitu Yesus sendiri. Nubuat-nubuat dari kejadian sampai akhir perjanjian lama. Itu banyak sekali nubuat-nubuat tentang Yesus. Dan mengarah pada Yesus. Mengarah pada keselamatan. Mengarah kepada juru selamat. Ya, itulah. Dan yang terakhir, yang ketiga, karya Roh Kudus, yaitu menghakimi dunia dalam hal penghukuman. Ya, hal ini ditunjukkan melalui penghukuman atas penguasa dunia ini. Beberapa kali Yesus sudah menyinggung tentang penghakiman atas penguasaan dunia ini. Kematian Kristus di kayu salib bukan kekalahan dan kelemahan bagi dia. Sebaliknya, salib itu merupakan jalan menuju kehancuran iblis. Saya boleh katakan kepada kita semua, jangan kita ditipu daya oleh iblis. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dilucuti, Pak Saudara. Kita ini lebih dari, kuasanya lebih dari iblis. Tapi seringkali kita kena hoaks, Pak Saudara. Ditipu. Penghakiman, penghukuman kepada kuasa-kuasa di udara itu sudah nyata. Karena salib dan kebangkitan merupakan bukti bahwa anak Allah berkuasa untuk memberikan nyawanya maupun untuk mengambilnya kembali. Dan ini kedatangan Roh Kudus yang menyertai kenaikan Yesus ke surga merupakan bukti sempurna bahwa semua kuasa sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Sehingga dikatakan roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja. Penghukuman atas penguasa dunia merupakan berita yang menghiburkan bagi para pengikut Tuhan Yesus yang mengalami penganiayaan oleh dunia. Roma 8 ayat 37, karena kita semua lebih daripada pemenang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaankah, kematiankah, ketelanjangankah, kelaparankah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu bentuk penghukuman kepada kuasa-kuasa dunia, Bapak Saudara. Dunia ini berusaha untuk membawa kita kepada bukan kebenaran. Keluar dari Yesus. Keluar dari Kristus. Keluar dari kewajiban-kewajiban orang Kristen. Tetapi berita Injil kebenaran dengan berani dan bersandar pada kuasa Roh adalah tugas kita. Ketika kita beritakan Injil kebenaran dengan berani dan bersandar pada kuasa Roh. Karena Roh Kudus itu yang memampukan kita. Mengubahkan kita. Kalau saudara minta Roh Kudus dipenuhi dalam hidup kita. Kalau bicara soal sukacita, damai sejahtera, penghiburan, pertolongan, perlindungan, ya, hal-hal yang baik, kesuksesan secara materi, kesembuhan, itu gampang buat dia.
Saya katakan ya, itu mudah. Kok dia berkehendak, dia berdaulat, sembuh, sehat, diberkati, kaya raya. Itu mudah. Sebelum Yesus datang ke dunia, itu sudah bisa dilakukan mujizatnya oleh nabi-nabi. Tetapi kenapa Yesus jauh-jauh turun ke dunia? Susah-susah tinggalkan kemuliaannya. Dari surga turun ke dunia yang hina. Kenapa? Untuk menyelamatkan dari dosa. Dosa ini jauh lebih berbahaya daripada hal-hal yang sebelumnya saya tadi sudah sebutkan. Sehingga mungkin Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Supaya ada kesaksian dari saudara. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Ada kesaksian sehingga kita bisa share Yesus. Mungkin dari kita ada yang gak suka dengan khotbah hari ini. Terserah Bapak Saudara. Saya hanya bisa memberitakan kebenaran di depan mimbar ini. Saya takut. Saya takutnya itu bukan pada manusia. Saya takut pada Tuhan yang berotoritas melalui firman Tuhan ketika saya hanya menyampaikan hal-hal yang bukan kebenaran. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mungkin tidak enak, tidak nyaman, jelas. Ya, tetapi baiklah kebenaran firman Tuhan ini mengusik hati kita. Supaya beranjak dari zona nyaman kita. Beranjak dari zona kita yang mungkin ya udah gini-gini aja. Tapi mari hidup dalam kebenarannya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus dikirimkan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, mengubahkan kita, menyentuh hati kita sama seperti 2000 tahun yang lalu ketika Pantekosta itu datang di dunia ini. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Murid-murid berkhotbah dengan berani, orang-orang disentuh hatinya. Disentuh bukan berarti menangis, tapi mengubahkan. Sehingga dia boleh katakan apakah yang harus perbuat. Murid-murid mau membaptis mereka di dalam roh dan mereka bertobat. Kekristenan dimulai dari sana. Oh saudara, sehingga demikian juga saya yakin dan percaya roh yang sama dapat tercurah dalam kehidupan kita di hari Pentakosta ini.